Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sekian Sori. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mensosialisasikan apa itu 5M dan vaksinasi. Yang pertama adalah mencuci tangan. Kenapa kita dianjurkan untuk mencuci tangan? Karena tempat bersarang atau tempat berkumpulnya virus dan bakteri itu ada di tangan. Jadi disarankan untuk mencuci tangan itu selama 20 detik dengan sabun, atau kalau tidak ada sabun boleh menggunakan alkohol yang berkadar minimal 60% agar bisa membunuh virus atau kuman-kuman yang ada di tangan. Lalu kapan kita dianjurkan untuk mencuci tangan? Yang paling dianjurkan adalah sebelum makan, setelah ke kamar mandi, dan setelah bersin atau batuk. Itu sangat dianjurkan kita untuk segera mencuci tangan. M yang kedua adalah memakai masker. Mengapa kita dianjurkan untuk memakai masker? Karena masker ini dulunya awal tahun WHO, Organisasi Kesehatan Kelas Dunia, menyarankan agar orang yang sakit saja yang harus memakai masker, tapi lambat laun semua orang dianjurkan untuk memakai masker. Kenapa? Karena COVID ini berubah-ubah, bisa berevolusi. Jadi kita harus tetap menjaga dengan masker. Kapan sih kita harus menggunakan masker? Yang baik adalah saat keluarga kita ada yang terkena virus corona, atau keluarga kita ada yang mungkin terkena COVID-19 karena interaksi di luar, atau juga mungkin karena tempat yang sempit, dan juga karena tidak bisa menjaga jarak. Misalnya kayak di pasar itu kan kita susah untuk menjaga jarak. Nah, itu dianjurkan untuk memakai masker. Lalu M yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini kenapa kita disuruh untuk menjaga jarak? Karena agar menghindari droplets dari orang lain. Saat mereka batuk, saat mereka berbicara, itu kan ada dropletsnya yang keluar. Nah, agar kita terhindar, mungkin kan kita nggak tahu orang itu terjangkit atau tidak, makanya kita dianjurkan menjaga jarak minimal 1 meter agar kita terhindar dari droplet orang lain. Lalu pemerintah juga menerapkan rekayasa administrasi dan teknis. Apa sih rekayasa administrasi ini? Rekayasa administrasi ini dapat berupa pembatasan jumlah sosial, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis ini antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Lalu M yang keempat, menjauhi kerumunan. Ini agak sama ya, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Menurut Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak orang bertemu orang lain, maka resiko terkena virus COVID-19 ini juga semakin besar. Karena kita tidak tahu siapa orang yang terkena COVID. Karena orang yang terkena COVID ini juga ada yang tanpa gejala. Namanya itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang itu tidak sakit, orang itu tidak ada di rumah sakit, namun dia pembawa COVID-19. Ya, ada banyak hal yang mempengaruhi itu, tapi kita tidak bahas di sini. Lanjut ke M yang kelima. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ini maksudnya
semakin banyak kita keluar, semakin banyak kita berinteraksi kepada orang lain, semakin banyak pula semakin tinggi pula resiko kita terkena COVID-19 ini. Makanya pemerintah menetapkan peraturan PPKM atau pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 ini agar negara kita semakin sehat, agar negara kita cepat sembuh dari COVID-19 ini. Kan udah lama COVID-19 itu 20 Maret 2020 awal mula di Indonesia, tapi kalau di dunia di Cina ya dulu, di Wuhan, Desember 2019. Nah, setelah kita mengetahui 5M ini, jangan hanya diambil ilmunya atau sekedar teori, tapi juga dipraktekkan seperti tadi mencuci tangan sehabis kita batuk bersin, sehabis kita dari kamar mandi, sebelum kita makan minum, juga memakai masker saat kita keluar, saat kita ada di kerumunan, saat kita ada di ruangan yang sempit itu memakai masker. Lalu yang ketiga itu menjaga jarak. Bila di pasar kita ya setidaknya jaga jarak lah dengan pembeli yang lain, dengan penjual, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kalau ada kerumunan mending dijauhi aja, karena sekarang tuh saya sendiri jujur parno kalau ada kerumunan gitu, jadi ya otomatis menjauh sendiri. Lalu yang kelima itu adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting-penting banget tuh disarankan tidak keluar dulu, tahan dulu sampai corona ini atau virus COVID-19 ini mereda. Jadi kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa masker, tanpa takut ada di kerumunan. Itu kan kangen, udah lama kita tidak begitu mengadakan acara-acara besar seperti pengajian, santunan anak yatim misalnya, gitu-gitu. Nah, setelah kita mengetahui 5M, jangan lupa dipraktekkan ya. Lalu topik yang kedua itu adalah vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 ini Indonesia negara yang beruntung sekali ya, karena bisa mendapatkan vaksinasi lebih cepat dari negara lainnya. Malaysia dulu itu masih belum dapat vaksin. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur karena presiden kita cepat banget. Nah, tentang vaksinasi atau imunisasi, sama ya vaksinasi dengan imunisasi seperti kita waktu bayi dulu kan sering tuh dikasih imunisasi apa. Nah, ini sama saja. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperkuat kekebalan tubuh, karena yang dimasukkan kandungan vaksin sendiri itu adalah virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Jadi begini, jika nanti kita misalnya terpapar COVID-19 dan kita sudah vaksin, nah virus COVID-19 yang lemah ini akan melawan virus COVID-19 yang datang, yang terpapar oleh kita. Nah, jadi membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi bukan berarti orang yang sudah divaksin itu terbebas dari COVID. Bukan, itu hanya untuk memperkuat kekebalan tubuh. Bisa jadi orang yang sudah divaksin terjangkit atau terkena virus COVID-19 itu bisa jadi.
apakah COVID-19 itu boleh untuk semua kalangan? Maksudnya boleh disuntikan ke usia berapa saja? Menurut yang saya baca, tidak ya. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin itu adalah lansia, anak-anak berusia di bawah 18 tahun, tapi sekarang udah ada ya vaksin yang untuk 12 tahun ke atas. Udah ada yang sekarang yang tidak boleh tuh, yang masih belum bisa divaksin itu 12 tahun ke bawah. Dan juga orang-orang yang memiliki riwayat penyakit diabetes itu tidak dianjurkan. Lalu tapi ingat juga ya kawan-kawan, kita jangan merasa sombong karena sudah divaksin. Karena kita sudah divaksin, kita bisa keluar kemana saja, berada di kerumunan seenaknya. Seperti yang saya bilang tadi, vaksin tidak menjamin Anda terlindungi dari COVID-19. Maka dari itu, jangan sombong, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan 5M yang tadi tetap dijalankan, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, dan menjaga pola tidur. Kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.